Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat ASN di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Berakhlak, ruang inspirasi bagi kita semua para aparatur sipil negara untuk terus tumbuh, belajar, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya Awaludin S yang akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan topik yang sangat relevan dan penting, yaitu mewujudkan ASN berakhlak dari nilai ke aksi. Oke, yuk langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Arif. Halo Pak, apa kabar? Baik. Menurut Bapak, apakah itu nilai-nilai ASN berakhlak dan mengapa penting bagi ASN untuk menerapkannya dalam keseharian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih telah diundang di podcast Pak Awan ini. Mengenai pertanyaannya, apa sih sebenarnya itu core value ASN tentang berakhlak? Nah, berakhlak itu adalah core values atau nilai-nilai dasar yang wajib dipegang oleh setiap ASN atau setiap aparatur sipil negara di Indonesia sebagai landasan filosofi untuk melakukan pekerjaan. Nilai-nilai ini diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 27 Juli. Berakhlak ini adalah akronim atau singkatan kata dari 7 nilai dasar yang ASN harus miliki saat menjalankan tugas. Akronim ini bermula dari berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kita di instansi ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang tupoksinya memberikan jasa sar. Jadi kita harus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa sar. Kemudian ada akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ketika kita telah diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas, baik itu misi kemanusiaan, operasi SAR, maupun misi-misi di luar yang lain. Kita harus bertanggung jawab akan hal yang tugas yang telah kita dapatkan. Kemudian kompeten. Nah, kita di bidang SAR, bidang kemanusiaan yang memberikan pelayanan, kita harus selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas diri kita. Yang kita ketahui di Basarnas sendiri banyak kategori ilmu SAR, baik itu Hack Engine Rescue Technique, HAK, Vehicle Accident Rescue atau ketika terjadi kecelakaan, Confined Space, penyelamatan di ruang sempit, Recovers, ketika pertolongan pertama bagaimana, dan masih banyak lain. Selain kompetensi tentang ilmu pengetahuan atau ilmu SAR, kita sebagai seorang ASN di Basarnas juga harus memiliki kompetensi di bidang olahraga, keselamatan jasmani. Karena walaupun kita memiliki kompetensi pengetahuan yang baik, tidak dibarengi dengan fisik yang baik, itu akan sangat merepotkan kita untuk memberikan pelayanan yang prima. Kemudian loyal, kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi kita. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, baik itu dinamika di lapangan maupun dinamika perkembangan teknologi yang sangat besar di zaman sekarang. Kemudian ada kolaboratif, kita sebagai seorang rescuer yang bekerja di bidang kemanusiaan, operasi SAR itu kita tidak bekerja sendiri, karena yang sering saya sampaikan ke teman-teman, kita itu bukan superhero, kita butuh bantuan. Bantuan ini dari mana? Dari instansi-instansi terkait, dari instansi pemerintah di samping kiri kanan kita, dari teman-teman relawan, teman-teman potensi SAR. Kita harus menjaga kolaboratif yang baik guna untuk suksesnya suatu misi yang kita jalankan. Begitu. Sangat bagus sekali Pak dari
jawaban dari Bapak. Dan pertanyaannya selanjutnya itu adapun dari 7 nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, humoris, loyal dan adaptif, dan kolaboratif, mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan dan mengapa? Baik, dalam menjalankan nilai-nilai berakhlak, bervariasi di dalam kehidupan sehari-hari atau tugas sehari-hari, banyak yang menentang. Salah satunya itu berorientasi pelayanan. Di dalam melaksanakan misi pencarian, kita harus memberikan pelayanan yang prima dan yang baik, yang betul-betul ikhlas kepada masyarakat. Terkadang saat kita menjalankan tugas, ada kalanya kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada kalanya kadang kita lagi lelah ataupun ada permasalahan di dalam kehidupan berkantor, kehidupan berkeluarga. Tapi kita harus tetap ingat kalau kita sebagai ASN, kita adalah pelayan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian kita juga saya sebagai seorang muslim selalu menganggap kalau bekerja itu adalah bentuk dari ibadah. Terlebih lagi tugas kita di bidang kemanusiaan itu sangat baik. Dan kita kepada sesama manusia itu sangat baik. Jadi kita harus menanamkan hal itu ketika terjadi hal-hal atau terdapat pikiran yang mulai mengganggu akuntabel atau mengganggu nilai-nilai ASN di dalam hati kita. Sangat betul sekali Bapak, dan sangat luar biasa sekali jawaban dari Bapak. Terus bagaimana cara kita mengukur apakah ASN sudah benar-benar menjalankan nilai-nilai berakhlak? Bisa Bapak jelaskan? Baik, cara kita untuk mengukur seorang ASN itu sudah berakhlak atau sudah menjalankan core value berakhlak itu ketika kita melihat rekan kerja kita ataupun diri kita sendiri sudah mengutamakan kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita. Begitu. Terima kasih Bapak. Bisa diceritakan pengalaman Anda dalam memberikan pelayanan publik yang mencerminkan nilai berorientasi pelayanan Bapak? Baik, banyak hal yang pernah saya laksanakan, khususnya untuk pelayanan publik. Saya sendiri dibasarkan sebagai rescuer. Saya sering menjalankan operasi SAR, melaksanakan operasi SAR. Nah, salah satu yang berhak atau yang sering saya tanamkan di dalam jiwa saya, walaupun kita lelah, walaupun dinamika di lapangan itu sangat tinggi, banyak dinamika, saya menanamkan di dalam jiwa saya adalah pelayan bagi masyarakat. Jadi saya tidak boleh memberikan sesuatu yang kurang baik. Salah satunya misalkan saya menampakkan muka-muka suram terhadap masyarakat di lapangan, keluarga korban. Saya selalu memberikan aura-aura positif, energi-energi positif kepada keluarga korban ataupun kepada sesama tim penolong di lapangan dengan cara senyum. Walaupun kita lelah, jangan lupa untuk tersenyum, karena tersenyum bisa membuat kita atau bisa membuat pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih ringan. Dan satu pertanyaan lagi Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir. Dalam era digital saat ini, bagaimana ASN bisa terus menjadi kompeten dan tidak tertinggal oleh zaman? Baik, di era perkembangan
teknologi yang sangat pesat ini untuk selalu menjadi kompeten, menjaga kompetensi kita, apalagi adik-adik sekalian ini yang baru-baru masuk, yang bisa disebut Gen Z ya. Gen Z itu sangat dekat, sangat erat hubungannya dengan teknologi. Kenapa? Bagaimana cara agar di era digitalisasi yang sangat pesat ini kita tidak ketinggalan? Kita harus terbuka dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita tidak boleh tertutup. Kita harus senantiasa mencari informasi-informasi, baik itu di media online maupun yang offline. Karena kita sebagai ASN zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan informasi, sangat mudah untuk mendapatkan pengetahuan baru, baik itu melalui media-media seperti YouTube, TikTok dan lain-lain. Gitu. Oke Bapak, jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bagus dari Bapak. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Penutup, terima kasih Bapak telah datang ke podcast kali ini, dan semoga yang kami bahas dalam podcast ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga banyak orang. Terima kasih Bapak Arif. Oke, saya sebagai moderator kali ini pada podcast mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.